Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Dr. Anda Nyi Raden Ipung Puspitasari, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN Panembong. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir di kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Suci, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu program dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Subang. Untuk kegiatan pertama yaitu pembukaan, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya, yaitu kita bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya lancar. Sambutan yang pertama yaitu kita sambutan kepala sekolah terlebih dahulu, kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Guru SDN Panembong yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Suci Hana sebagai CGB yang berkesempatan pada hari ini akan menyampaikan kegiatannya yang berupa diseminasi budaya positif di sekolah sebagai aksi nyata dalam tugas CGP-nya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak semuanya yang selalu mendukung dan selalu memberikan kerjasamanya dengan semua calon guru CGP yang ada di SDN Panembong ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh CGP bisa kita manfaatkan atau bisa kita pahami dan kita bisa mengikutinya, melaksanakannya keseharian di sekolah. Mudah-mudahan pasti dalam kegiatan ini akan memberikan pengaruh positif bagi kita semua. Mudah-mudahan sekolah kita Panembong akan semakin maju. Amin. Kepada Ibu Suci sebagai CGP yang pada hari ini akan melaksanakan diseminasi, saya sebagai pimpinan di Negeri Panembong ini mengucapkan banyak terima kasih. Sedikit banyaknya pasti Ibu akan memberikan atau menularkan ilmu kepada kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikannya nanti kita akan sangat bermanfaat sekali bagi kita. Rupanya itu saja sambutan dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda yang sudah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemberian materi dari Ibu Suci Hana Nuripah SPDGR. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya di kegiatan saya, kegiatan aksi nyata pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini, yaitu mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, sebelum kegiatannya
kita mulai. Boleh kita ice breaking dulu? Boleh ya, biar lebih semangat karena sekarang waktunya sudah siang menjelang sore. Jadi biar mudah-mudahan dapat mengusir ngantuk ya, rasa ngantuknya. Dipersilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Ice breakingnya masih yang kemarin, hanya ingin dipercepat. Instruksinya ingin dipercepat ya. Ya, masih ingat untuk instruksi saya bilang 1 untuk ya, tangan kanan menepuk sebelah kanan dengan bilang iya. Kemudian 2 asing iya. 3 iya. Tes dulu. 1 2 3 tangannya dipinggang. Oke, bisa dimulai? 3 2 3 1 2 1 1 2 1 3 2 1 3 2 2 1 ada loading dulu. 2 1 1 3 baik, terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, diseminasi budaya positif di sekolah. Sebenarnya materi ini bisa Bapak Ibu pelajari di PMM secara mandiri. Jadi saya berdiri di sini bukan sebagai yang paling tahu, bukan sebagai yang paling. Jadi saya di sini hanya sekedar sharing saja ya Bapak Ibu mengenai budaya positif yang sudah saya pelajari dalam kegiatan CGP ini. Di sini ada konsep budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian dilanjut ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Mudah-mudahan materi ini bisa saya sampaikan tersampaikan semua. Kita dimulai dari disiplin, Bapak Ibu. Pasti sudah tidak asing dengan istilah disiplin. Nah, menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Taat aturan. Taat norma. Patuh, tepat waktu. Disiplin itu ada kaitannya dengan hukuman biasanya. Yang melanggar disiplin itu pasti akan dihukum. Nah, akan ada sanksi. Nah, disiplin yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai disiplin, tapi disiplinnya yang positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran atau motivasi internal serta memberdayakan peserta didik tanpa dia itu mengharapkan penghargaan, tanpa mengharapkan imbalan ataupun karena rasa takut, ancaman atau hukuman. Jadi motivasi yang memang memunculkan kesadaran dari dalam dirinya tanpa rasa ingin dihargai, ingin dipuji, atau tanpa rasanya takut ancaman dan hukuman. Kemudian disiplin positif tadi itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita capai. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan nilai-nilai
kebajikan yang disepakati bersama tanpa memandang suku bangsa, tanpa memandang agama, bahasa. Jadi walaupun di berbagai belahan dunia nilai-nilai kebajikan ini disepakati oleh bersama, disetujui oleh bersama. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Berikutnya, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, kita mengambil dari profil pelajar Pancasila yang sedang saat ini kita terapkan di sekolah ini ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, ya berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Diharapkan nilai-nilai ini bisa kita terapkan, bisa kita tanamkan kepada peserta didik kita di sekolah untuk mencapai disiplin positif. Nah, selanjutnya ada teori motivasi manusia dalam berperilaku. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam berperilaku manusia itu motivasinya yang pertama ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk motivasi yang pertama dan kedua ini merupakan motivasi eksternal atau motivasi yang dilakukan karena adanya dorongan dari luar, bukan atas kesadaran pribadi. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai kebajikan universal yang tadi ya. Nah, ketika seseorang menerapkan yang ketiga ini, motivasi yang ketiga ini bersifat internal dari dalam dirinya. Jadi ketika motivasi itu bersifat internal, dia itu akan berjangka panjang, nerapna lami gitu ya Ibu, Bapak. Nah, abi bari naosna ya, Ibu Bapak datang ke sekolah tepat waktu. Apa yang menjadi motivasinya? Apakah sieun dihukum ku bunda? Ku kepala sekolah dicarekan cenah. Ataukah ingin mendapatkan penghargaan pujian dari kepala sekolah dan rekan guru yang lain? Ataukah dari kesadarannya sendiri, Bapak Ibu? Kesadaran sendiri untuk datang tepat waktu. Ya, jadi jika itu sudah kesadaran sendiri, ya, maka kita akan selalu berusaha untuk datang tepat waktu. Jam berapa Bapak Ibu untuk masuk sekolah? Kurang 7:15 menit diharapkan kita sudah ada di sekolah. Iya, mau angkat Ibu. Sahatah. Ya, mudah-mudahan motivasi internal ini bisa kita tumbuhkan ya, bisa kita biasakan untuk dilakukan dalam kesehariannya. Selanjutnya, setelah kita mempelajari 3 motivasi tingkah laku manusia, dilanjut dengan hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan ini merupakan sebuah identitas gagal bagi peserta didik jika ini diterapkan. Bapak Ibu, ternyata bukan hanya hukuman yang merupakan identitas gagal. Penghargaan yang kita berikan kepada peserta didik itu bisa menyebabkan identitas mereka itu gagal. Kenapa? Di sini mari kita lihat, hukuman itu bersifat menyakitkan, pasti menyakitkan bagi peserta didik. Kemudian membuat mereka tidak nyaman ketika menjalani hukuman ini. Ya, selanjutnya murid itu merasa takut, namun asing dihukum, takut mereka itu. Kemudian sifatnya itu memaksa, mereka mau tidak mau harus menjalani hukuman yang kita berikan. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan dan sian dihukum teh. Jadi nggak tahu ibu bukan aku, nggak
bisa saja menyimpan dendam pada guru yang sudah menghukumnya. Duh, jadi hati dihukum ku pasahid. Awas tinggal ke ban motor mah dikempesan. Ya, seperti itu, menimbulkan dendam bagi peserta didik. Nah, kemudian untuk penghargaan ini tidak efektif dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Kalau mungkin sekali dua kali bisa memberikan motivasi, tapi motivasinya masih berupa motivasi eksternal dari luar, tidak berjangka panjang yang lama, hanya bertahan sebentar. Kemudian merusak hubungan, membuat perasaan iri antar sesama murid, antar temannya. Si eta mah diberi hadiah nah urang teu. Ya, walaupun itu ada dengan sistem bintang. Nah, itu bisa menyebabkan perasaan iri. Kemudian mematikan kreativitas. Ada urang mah senang ngagambar lagi goreng diberi penghargaan mah si awai alus we geus we urang mah teu bae ngajieun gambar teh asal-asalan weh. Datara diberi penghargaan. Nah, itu bisa menimbulkan mematikan kreativitas. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, menghukum dengan sistem ranking. Iya, sistem ranking gitu. Kalau misalkan tetap bertahan, jadi hanya anak-anak yang mendapatkan ranking saja yang berbahagia ketika pembagian rapot. Sisanya, aku mah merasa bodoh, merasa gagal. Berbeda dengan teman-teman aku yang bergembira ke depan kelas sebagai juara. Jadi penghargaan itu bersifat hukuman. Ternyata Bapak Ibu menimbulkan identitas yang gagal. Kemudian selanjutnya ada konsekuensi dan restitusi. Nah, di mana di sini konsekuensi dan restitusi bisa membuat murid itu ke dalam identitas, masuk ke dalam identitasnya yang sukses. Namun ada perbedaan tentunya antara konsekuensi dan restitusi. Di sini konsekuensi itu ada kaitannya dengan aturan, dengan peraturan. Jika melanggar aturan, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh peserta didik. Konsekuensi di sini merupakan penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Sistemnya itu stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan dan siap dengan konsekuensi. Jadi peraturan pasti dia lakukan karena dia merasa takut akan konsekuensi yang dia terima. Kemudian konsekuensi ini biasanya dibuat oleh guru dan murid. Kemudian peserta didik kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya karena dia fokus kepada konsekuensi apa yang akan saya terima ketika saya melakukan kesalahan. Jadi dia itu kurang untuk merenungi apa yang harus saya perbaiki ketika saya melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir itu ada restitusi. Nah, di sini restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika dia berbuat kesalahan, dia bertanggung jawab atas perilaku yang sudah dia lakukan. Selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi fokusnya kepada pemecahan masalah, kepada solusinya, bukan kepada kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik, pada karakternya. Murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi untuk hukuman itu sudah pasti ya sifatnya negatif, di mana guru jika memberikan hukuman pasti dengan nada yang marah, menghardik, nunjuk-nunjuk, bahkan ya awas. Kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu, lihat kamu, bapak hukum lagi, ibu hukum lagi. Ya, ancaman, ya seperti itu. Kemudian modenya itu mode paksaan, memaksa anak tidak boleh tidak mau, harus mau, bersifatnya ya memaksa. Kemudian mendorong anak untuk menyalahkan dirinya sendiri. Selanjutnya, nah di sini konsep dirinya itu konsep diri yang buruk. Nah, kemudian ada konsekuensi, di sini sifatnya netral. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan berkaitan dengan aturan dan konsekuensi. Jika kamu terlambat 15 menit, konsekuensinya ketika jam istirahat kamu ditambah 15 menit sebagai pengganti tadi keterlambatan kamu. Nah, itu harus dilakukan seperti itu.
Kemudian di sini modenya stimulus respon, mendorong kepatuhan anak untuk patuh kepada peraturan. Di sini konsep dirinya itu sudah baik. Nah, yang terakhir ada restitusi. Restitusi ini bersifat positif, di mana kepada restitusi ini dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita akan bahas lebih jauh dalam segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah, teorinya ini masuk teori kontrol, kemudian mendorong disiplin positif dan konsep diri yang kuat. Kemudian restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita fokusnya kepada memperbaiki kesalahan, bukan kesalahan yang telah dia lakukannya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya supaya mereka menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan baik antara sesama murid ataupun murid dengan guru. Kemudian berupa tawaran, pertanyaan-pertanyaan, bukan paksaan, berbeda dengan hukuman. Selanjutnya, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya apa yang sudah dia lakukan, apa kesalahan yang sudah dia buat. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, nanti akan kita bahas di 5 kebutuhan dasar manusia. Fokus pada karakternya, bukan tindakannya. Karakter apa yang ingin kita perbaiki dari peserta didik kita, bukan kepada tindakan yang sudah dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, Bapak Ibu, setelah kita restitusi, dari restitusi itu bagaimana caranya supaya anak itu memiliki keyakinan. Nah, di sini kita akan belajar menyusun keyakinan kelas. Tapi sebelumnya, mengapa disebut keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira ada bedanya tidak Bapak Ibu antara keyakinan dengan peraturan? Ada. Kalau keyakinan mah dibuat bersama-sama antara guru dengan murid. Ya. Kalau peraturan cuma guru. Ya, betul Ibu. Ya, tepuk tangan dulu buat Bu Eri. Ya, jadi keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah dibuat antara murid, kemudian dibimbing oleh guru untuk mendapatkan sebuah kalimat yang lebih baik, yang lebih positif. Sedangkan peraturan itu hanya dibuat oleh salah satu pihak saja. Jadi oleh guru saja peraturan itu dibuatnya. Ada 6 tahapan Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan dan kesepakatan kelas itu sama ya. Jadi ada 6 langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, itu kita bisa berdiskusi dengan peserta didik, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini lahir dari aturan-aturan yang sudah ada di sekolah. Namun, di langkah kedua, kita akan mengubah peraturan ini menjadi kalimat yang lebih positif. Contoh misalkan, jangan datang terlambat. Kita ubah datang tepat waktu. Jangan buang sampah sembarangan. Kita ubah buanglah sampah pada tempatnya. Ya, peraturan-peraturan itu kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian langkah yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Dari peraturan yang sudah kita ubah menjadi kalimat positif, kita cari di mana yang akan kita buat untuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Contoh misalkan kita diskusi mengenai
mengenai disiplin waktu untuk datang tepat waktu. Nah ini perilaku yang mencerminkan datang tepat waktu itu seperti apa? Anak datang pada pukul berapa? Kalau anak misalkan datang lebih dari jam 7 atau jam 7.30 berarti tidak mencerminkan keyakinan kelas seperti itu. Atau misalkan bertutur kata yang sopan itu seperti apa? Ketika anak misalkan tidak bertutur kata sopan berarti dia tidak meyakini keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, dan yang terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika keyakinan kelasnya sudah tidak dirasa cukup baik atau tidak mendukung aktivitas di kelas ataupun sekolah, bisa kita evaluasi, bisa kita ubah ganti dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang lain. Nah, Bapak Ibu di sini ini ada contoh membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada peraturan yang sudah di sini saya tulis, saya simpan di sini. Contoh di sini peraturannya adalah, nah ketika membuat keyakinan kelas, anak-anak murid-murid kita itu, setiap anak itu diberikan kesempatan untuk menuliskan keinginan mereka dari peraturan-peraturan sekolah tadi, apa yang ingin dijalankan di kelas kita. Nah, contoh di sini ada kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang ditujunya apa kira-kira Bapak Ibu? Kembalikan barang ke tempatnya. Tertib. Ya, kita tulis misalkan di sini nanti tertib. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai dan atau saling menghormati, bisa kita tulis di sini. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai. Nah, nanti ketika ada 2 poin tentang saling menghargai, yang 2 poin ini masuknya ke dalam saling menghargai, tidak ditulis lagi dalam keyakinan kelas yang 2 poin ini. Jadi ditulisnya yang saling menghargai untuk dibuatkan keyakinan kelas. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang ditujunya apa Ibu kira-kira Bapak Ibu? Keselamatan. Kesehatan. Ya, betul. Keselamatan dan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Gaya antri tertib juga masuk tadi, bergabung dengan yang ini, mengembalikan barang. Ya, selanjutnya dilarang merokok. Kesehatan. Kita gabungkan dengan yang tadi, narkoba. Iya. Digunakan masker. Kesehatan. Bisa nanti kita gabungkan, jadi tidak usah ditulis lagi dalam keyakinan kelas. Berjalan di kelas dan koridor. Tertib, bisa saling menghormati juga, disiplin ya. Nah, itu ketika kita sudah menemukan nilai-nilai kebajikan yang dituju, bisa kita susun ke dalam keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh Bapak Ibu keyakinan kelas dari kelas 1, mungkin perwakilan dari kelas bawah, kelas 5, dan ini kelas 7 untuk yang SMP. Bisa Bapak Ibu perhatikan dari susunan kalimatnya. Untuk kelas 1 itu susunan kalimatnya masih sederhana. Karena apa? Tujuannya mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, di sini contohnya untuk kelas bawah, setiap anggota kelas perlu belajar. Pasti anak kelas 1 memahami ini. Kelas 2 memahami ini. Kemudian, setiap anggota kelas perlu senang. Semuanya berarti tidak ada satu orang pun yang tidak merasa senang. Ya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, baik itu mungkin tugas piket atau tadi menyimpan buku kepada tempatnya, mengerjakan tugas dari Bapak dan Ibu guru. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini mungkin bisa dicerna dengan baik oleh anak-anak kelas 1 karena bahasanya masih sangat sederhana, mudah dipahami. Nah, ini kemudian contoh keyakinan dari kelas 5, kelas yang sudah masuknya kelas tinggi kalau di sekolah dasar ya. Selalu bersikap positif. Nah, kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik dalam melakukan hal apapun. Piket lakukan dengan terbaik, mengerjakan tugas lakukan dengan yang terbaik.
simpan barang pada tempatnya, berarti tidak mengambil barang orang lain jika tidak izin terlebih dahulu. Seperti itu, masuk ke dalam sini. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Di sini membantu jika ada temannya kesulitan dalam hal apapun, baik dalam mengerjakan tugas, bukan artinya memberi contekan ya Bapak Ibu, tapi membantu temannya untuk lebih mengerti akan pembelajaran. Nah, selanjutnya ini keyakinan kelas di kelas 7 itu sudah SMP, jadi bahasanya lebih universal lagi. Di sini nilai kebajikannya hormat. Bahasanya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi lebih luas lagi bahasanya dibandingkan dengan kelas 1 dan kelas 5 jenjang SD. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas. Kita lanjut ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi dengan baik, maka ada kecenderungan anak didik kita itu akan melakukan kenakalan atau kesalahan-kesalahan dari perilakunya karena merasa kebutuhan ini tidak mereka penuhi, tidak terpenuhi baik di rumah maupun di sekolah. Yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup itu ada yang fisiologis, itu seperti rasa lapar, kebutuhan mempunyai rumah, perlindungan dan sebagainya. Kemudian ada kebutuhan psikologis, kebutuhan akan merasa aman. Jika anak misalkan mendapatkan perlakuan bullying, dia itu tidak akan merasa aman ketika datang ke sekolah. Jadi kebutuhan bertahan hidupnya itu tidak terpenuhi dengan baik. Kemudian yang kedua ada cinta dan kasih sayang, merupakan kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang serta berkoneksi dengan orang lain. Yang ketiga ada kebutuhan akan penguasaan, yaitu kebutuhan akan pengakuan atas kemampuannya, pengakuan atas prestasinya. Biasanya anak-anak kelas 1, 2, 3, ibu lihat gambar aku bagus, ibu aku gambar ibu cantik. Itu dia itu betul kebutuhan pengakuannya itu divalidasi, dipenuhi oleh kita seperti itu. Selanjutnya akan kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, ya. Dan yang terakhir ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Jadi ketika anak bilang, ibu bosan belajar nak, nah itu berarti ada kebutuhan kebebasan yang belum terpenuhi. Coba Bapak Ibu, di sini ada kasus Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Benci kepada Ibu Rani, si gurunya ini. Menurut Ibu dan Bapak, kira-kira kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban Dinda itu seperti ini, ada 4 jawaban yang berbeda. Jika Dinda bilang seperti ini, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan Dinda apa yang belum terpenuhi di sini ketika Dinda menjawab seperti ini? Kebebasan, kesenangan, atau kesenangan? Kebebasan atau kesenangan? Kesenangan. Oke, nanti kita lihat setelah slide ini ada jawabannya. Kesenangan. Kemudian jika jawaban Dinda, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Nah, kira-kira apa tuh yang ingin? Kasih sayang. Kasih sayang. Iya. Kasih sayang, perhatian. Ya. Selanjutnya, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, apa nih? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi atau belum terpenuhi oleh Dinda ini? Penghargaan, karena dia malu. Dia menimbulkan rasa malu dalam dirinya ketika dia menggambar yang tidak baik. Nah, gitu. Jadi penghargaannya tidak terpenuhi di situ. Dan yang terakhir, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja,
saja? Kebebasan. Kebebasan. Ya, kita lihat jawabannya. Ya, untuk yang pertama kebutuhan akan kesenangan, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga penguasaan, dan yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Udah hebat Bapak Ibu guru. Betul semua. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru dalam menyikapi tadi jika ada peserta didik yang mengalami kekurangan kebutuhannya tadi, bagaimana sih sikap kita dalam menangani peserta didik di keseharian di sekolahnya? Saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk berefleksi ya, di mana nih posisi kita sebagai guru selama ini. Yang pertama itu posisi penghukum, kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah, posisi kita sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, di sini Bapak Ibu perbedaannya dari posisi ini sebagai penghukum, biasanya tindakan yang dilakukannya itu tadi menghardik kepada peserta didik itu, menunjuk-nunjuk, dasar kamunya budak bangor, rata. Ya, kamu nggak pakai sepatu warna hitam, lari di lapangan 3 keliling. Copot sepatunya, jangan dipakai. Itu posisi sebagai seorang penghukum, menghardik, kemudian menyakiti anak, membuat tidak nyaman. Ya, hasilnya anak itu akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, menjadi seorang yang pembohong dan siap dihukum jadi nggak bohong. Kemudian yang terakhir itu pendendam si anak itu. Seperti tadi kayaknya misalkan arek bocoran ban motor pas sahid. Dampaknya di sini peserta didik itu akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jadi bukannya kapok, dia apalagi kalau dendam baweh gitunya, apalagi kalau bodo amat. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini dia menggunakan nada yang lembut, nada mama, tapi tetap menyakiti, nyelekit gitu kan, nyelekit gitu kasih anaknya teh. Kemudian membuat tidak nyaman. Atau sing karunya ka ibu, kudu sabaraha kali ibu teh ngomongan maneh teh geuning kieu deui. Ya, dengan nada yang lembut tapi menyakiti perasaannya gitu. Iya, di sini hasilnya anak itu akan menyangkal juga, dia akan berbohong juga, kemudian dia akan menyembunyikan kesalahan. Dampaknya anak akan merasa rendah diri, kemudian anak akan merasa bersalah kepada gurunya gitu ya. Kemudian dia itu akan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian yang ketiga, bersikap sebagai teman. Tindakannya itu kita akrab dengan peserta didik, kemudian berkata dengan ramah, gestur dengan peserta didik pun kita ramah, sering berbicara dengan tersenyum. Namun teman ini biasanya seperti ini, misalkan Sahid, kamu tadi tidak mengerjakan PR ya? Kenapa? Soalnya ketinggalan anu tunduh gitu, ketinggalan anu tunduh gitu. Ya, jadi si anak yang tidak mengerjakan PR dibiarkan begitu saja, ya sudah besok kamu kerjakan ya PR-nya, hari ini tidak apa-apa. Itu posisi sebagai teman. Ya, di sini menjalin hubungan yang baik antar guru dan murid, tapi murid itu akan ketergantungan dengan guru tersebut. Jadi nurut teh hayang ka si guru eta we humpul ka wali kelas we humpul misalkan ke guru-guru yang lain enggak seperti kelas 5-nya. Kelas 5-nya. Ya, berarti saya di sini memposisikan diri baru sebagai teman dan pemantau. Nah, dampaknya itu di situ murid itu akan lemah, tidak mandiri, jadi bergantung kepada si gurunya atau salah satu gurunya saja, wali kelasnya saja. Kemudian berlaku baik
didik hanya pada guru tertentu saja. Yang keempat, ada posisi sebagai pemantau. Pemantau ini biasanya dia selalu berkaitan dengan aturan, dititik beratkan aturan. Aturannya seperti ini, berarti konsekuensi yang kamu harus terima seperti ini. Jadi kaitan antara aturan dan konsekuensi. Apa-apa pasti dikaitkan dengan aturan. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan Bapak Ibu yang kita itu bisa lakukan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, maka peran kita itu harus berperan sebagai manajer. Manajer di mana di sini dalam proses restitusi tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik. Jadi tidak langsung menghukum, tidak langsung menjudge peserta didik bahwa dia salah. Gitu. Hasilnya ini dapat menguatkan pribadi, kemudian mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi peserta didik itu bisa menemukan solusi atas kesalahan yang dia lakukan. Jadi solusinya itu dari muridnya itu sendiri, bukan dari kita. Dampaknya, peserta didik dapat mengevaluasi diri dan bagaimana cara dia tahu bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Nah, untuk lebih Bapak Ibu memahami tentang 5 posisi kontrol ini, saya akan menyajikan video, ya, tayangan video. Mohon untuk disaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
dan bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung merdu. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Aduh lagi kan. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren!
pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, Bapak Ibu, setelah menyaksikan tayangan video barusan, bagaimana? Sudahkah kita mengetahui selama ini kita berperan sebagai apa dalam posisi kontrol di sekolah? Tergantung situasi. Tergantung situasi. Ya. Adakah yang sudah menerapkan di posisi sebagai manajer? Kadang-kadang. Ya, tergantung situasi tadi ya. Iya, ya tadi ya. Jadi kita itu berusaha untuk menjadi seorang manajer dalam keseharian, walaupun memang tidak mudah ya Bapak Ibu. Kadang kita itu ingin aja langsung berperan sebagai seorang pembuat rasa bersalah, seorang teman, ataupun sebagai seorang pemantau. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi dalam kita memenuhi kebutuhan sebagai seorang manajer, kita harus menjalankan langkah-langkah dari segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh guru dalam proses menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung
bertanggung jawab. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Ini ada gambar segitiganya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas itu kita berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan merupakan proses pembelajaran. Di sini ada beberapa contoh perkataan atau pertanyaan yang kita lontarkan kepada peserta didik ketika kita di tahap menstabilkan identitas. Contohnya, kita beritahu kepada peserta didik bahwa ketika berbuat kesalahan itu merupakan hal yang wajar. Wajar kok Bapak dan Ibu guru pun pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Selanjutnya ada yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu perubahan tertentu. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan tadi mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang 5 tadi. Tanyakan alasannya. Jadi kita bisa menanyakan solusi apa yang dia butuhkan berdasarkan kebutuhan yang belum terpenuhi oleh peserta didik. Nah, di sini ada contoh-contoh pertanyaannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tanyakan alasannya. Validasi tindakan dia yang salah. Kemudian, kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitasnya, memvalidasi tindakan dia yang salah, tanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik untuk menimbulkan kesadaran. Jadi tanyakan keyakinan yang dia yakini di kelas ataupun di sekolah. Mana keyakinan yang sudah dia langgar, yang sudah tidak dia patuhi, seperti itu ya. Tanyakan keyakinan apa, nilai-nilai apa yang sudah kamu langgar, yang perlu kamu perbaiki, seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk kesimpulannya bahwa seorang guru itu diharapkan memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang tadi dari awal kita bahas, itu disiplin positif, memahami perilaku manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu, dalam menciptakan budaya positif di sekolah tidak bisa dilakukan oleh salah satu guru atau oleh kepala sekolah saja. Ini bisa kita wujudkan dengan adanya kolaborasi seluruh warga sekolah. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suci Hana Nuripah yang telah memaparkan materinya secara runtut sehingga kita bisa menangkap apa yang disampaikannya. Dari tadi materi tentang budaya positif di sekolah, tentang keyakinan kelas, dan bagaimana posisi kita sebagai guru, apakah menjadi seorang manajer atau yang lainnya. Nah, untuk sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu guru, silakan apabila ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Agustina dari SDN Panembong. Yang ingin saya tanyakan, kadang-kadang sebagai guru kita itu mengajar ada terpancing emosi ya,
apalagi saya mengajar di kelas bawah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya agar tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif? Jadi bagaimana kalau tidak menghukum? Cara apa yang mesti dipakai agar kelas itu tetap berjalan dengan tenang? Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tia dari SD Panembong ya telah memberikan pertanyaannya. Sebelum itu apa ada lagi yang mau bertanya atau mau langsung dijawab dulu? Oh, ada dari Bu Eti. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan langsung aja ya. Tadi kan sebaiknya diadakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, apa dipandang perlu tata tertib sekolah atau tata tertib kelas atau tidak diperlukan lagi? Begitu yang saya ajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeti yang telah memberikan pertanyaannya. Bagaimana Bu Suci? Cukup segitu? Ada lagi? Ada lagi? Oh, ada lagi dari Bu Silvi. Ya, silakan Ibu Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai keyakinan kelas, bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas di kelas bawah? Padahal kita sudah membuat keyakinan kelas di depan terpampang, sedangkan kelas 1 kan masih banyak sebagian anak yang belum dapat membacanya. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu supaya setiap hari anak tahu gitu. Terima kasih kepada Ibu Silvi atas pertanyaannya. Untuk jawabannya akan dijawab oleh Ibu Suci. Ya. Yang pertanyaan pertama itu datang dari Bu Tia. Bagaimana caranya kita di kelas supaya tetap tenang tapi tidak memakai hukuman? Nah, tidak menghukum anak, tapi anak bisa mengerti tentang keyakinan kelas atau di kelasnya masih tetap tenang. Padahal kan di kelas bawah itu masih, ya kita tahu sendiri kalau di kelas bawah itu anak-anaknya masih ribut, masih apa gitu ya. Ya, kepada Bu Suci silahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan yang pertama dari Ibu Tia. Bagaimana cara mengelola emosi ya Bu ya? Mengelola emosi guru mungkin ya. Kita sebagai guru di kelas menghadapi anak-anak kelas bawah itu memang perilakunya kadang suka di luar nalar. Luar biasa sekali. Ya, saya salut kepada guru-guru yang di kelas bawah gitu ya dalam menghadapi keseharian anak-anak didiknya. Mungkin dalam mengelola emosi itu kita belajar dari diri sendiri ya Bu. Dalam pengelolaan emosi itu kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana kita mengelola emosi, kemudian meluaskan rasa sabar dalam menghadapi peserta didik. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan hukuman. Biasanya anak kelas 2 mah kudu dihukum ke karek sieun gitu Bu, maksudnya ya lamun teu dihukum mah anger we cenah lumpatna lecet gitu ya. Ya mungkin ini bisa kita upayakan dengan selalu mengingatkan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Ini berkaitan juga dengan Ibu Silvi, bagaimana jika di kelas 1 ya peserta didik juga kan belum bisa membaca, walaupun sudah ditampang karena belum bisa membaca, jadi mereka belum bisa memahami, belum bisa meyakini. Nah, mungkin ini bisa kita upayakan dengan cara terus diulangi, diingatkan akan keyakinan apa yang harus mereka yakini, apa yang harus mereka pegang keyakinan ketika mereka sedang berada di sekolah. Mungkin itu Ibu cukup. Ya, terima kasih. Kemudian
keyakinan kelas itu diambil dari tata tertib yang sudah ada, aturan-aturan yang sudah ada, kemudian Tetap dipajang, tetap ada gitu. ya kita ubah tata tertib dan aturan itu menjadi keyakinan kelas, hanya keyakinan kelas saja. Iya. Nah, iya gitu. Jadi aturan ini kita ubah menjadi sebuah keyakinan atau kesepakatan yang dimana ini memang berdasarkan dari aturan-aturan yang lahir dari murid-murid itu sendiri. Kita ubah menjadi kalimatnya lebih positif, cari nilai yang ingin kita ambil, kemudian diterapkan pada keyakinan kelas. Ya, seperti itu Ibu. Mangga, Bun. Melanjutkan dari tadi apa yang ditanyakan oleh Ibu Ed. Ini pendapat saya barangkali ya. Kalau masalah peraturan sekolah itu kan tetap harus kita adakan. Peraturan sekolah di sini bukan hanya tentang di dalam kelas saja, tetapi kalau keyakinan kelas itu akan ada di dalam kelas ya. Tapi kalau secara umum untuk keyakinan sekolah, peraturan sekolah yang sudah kita buat, misal ya, yang sifatnya umum, misalnya tentang pakaian. Kalau kita tidak membuat peraturan sekolah, misalkan seragam hari Senin apa Selasa, itu kan termasuk peraturan. Kalau itu tidak dihilangkan, misalkan tidak dipampang, tidak ditulis atau disimpan di tempat pengumuman, itu akan kembali lagi kepada kita. Nya ayeuna wae pan tos sering budak Bu enjing wajib naon. Padahal itu sudah ada. Peraturannya sudah ada jelas terpampang. Bahkan sekarang kita membuat banner juga kan. Ini saya kira kalau masalah keyakinan sekolah, keyakinan kelas itu yang sifatnya yang benar-benar menyentuh pribadi anak, pribadi para siswa, dari guru kepada siswa. Kalau masalah peraturan itu yang sifatnya global umum ya, seperti yang menyangkut tentang datang tepat waktu, itu jelas kita harus selalu mengingatkan ya, walaupun itu termasuk salah satu keyakinan kelas yang dibuatnya secara positif. Tapi kalau misalkan untuk penegasan tentang disiplin waktu, tentang pakaian, tentang hal-hal yang menyangkut yang sifatnya umum, itu tetap mungkin kita akan selalu ada dan mengingatkan kembali yang supaya teringat mah tetap aja terpampang. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bunda atas masukannya. Ya mungkin tadi kalau peraturan itu yang perlu ditegaskan, yang memang tidak boleh dihilangkan ya Bunda ya. Untuk keyakinan mungkin itu nanti berkaitan dengan lebih menitik beratkan kepada perilaku atas nilai-nilai kebajikan yang harus kita yakini. Begitu ya Bunda. Terima kasih Bunda atas masukannya. Barangkali yang lain ada yang ingin mau menambahkan atau yang bertanya lagi? Jika tidak, kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Kita ada kuisis ya Ibu, Bapak. Mulai saja. Ibu nggak apa-apa Ibu? Iya. Kita mulai. Pak jauh. Kita dirang. Posisi kontrol mana yang sering mengucapkan pernyataan berikut? Saya kecewa sekali dengan kamu. Satu orang lagi. Ya, sudah semua. Posisi pembuat rasa bersalah. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Posisi kebutuhan mana yang sering mengucapkan pernyataan berikut? Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebutuhan apa nih?
sulit untuk diprediksi. Sudah menjawab semua ya? Kita lihat di papan skor di leaderboard siapa yang pertama? Bu Swati. Selamat ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini posisi kebutuhan apa nih? Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Jangan-jangan ini satu orang yang benar hanya
posisi kontrol. Ayo, ada surprise-nya. Yang tahu berarti telat menjawabnya walaupun benar. Skor kecil. Pertanyaan ke-9. Posisi pertama masih sebagai manajer jawabannya. The last one, pertanyaan terakhir. Ayo. Nah, ini berkaitan dengan sanksi dan konsekuensi. Kira-kira pemegang posisi kontrol apa nih yang selalu membicarakan konsekuensi? Kita lihat siapa di posisi pertama. Ada Ibu Tia. Posisi kedua Ibu Nabila dan posisi ketiga ada Ibu Lia. Baik, untuk para peserta bisa ke depan. Nah, ini ada peringkatnya. Orang asing. Di Baturan, Bu, di Baturan. Orang asing ngumpul itu. Ibu Tia, Ibu Nabila, dan saya alhamdulillah dapat. Lo kaopat kita teh kelamaan ngisinya meskipun benar. Ibu rek pencet, kamu pencet lah. Jadi nyusul. Ini hanya sebagai hadiah hiburan saja, jangan lihat dari hadiah manusia. Untuk yang ini, biar lebih canggih. Oh iya. MS dulu gitu. Jadi kurang berapa masker? Diberikan reward. Itu deh uang tahu. Kenapa kamu tadi tidak memperhatikan kreativitas? Harusnya semua dibagi. Tuh, yang memberi nilai terakhir tuh, Mak. Yang memberi nilai terakhir. Iya. Bikin iri. Oke, terima kasih Ibu Suci atas hadiahnya. Orang yang dapat ya. Nah, ini yang dirasakan anak-anak juga ya Bapak Ibu, jika rankingan di kelas saja
Tapi ya sesekali aja, jangan sering-sering. Perlu persiapan. Ya, perlu persiapan, harus ada kuota, harus ada HP ya. Ya, ini harus dipersiapkan dengan baik. Alhamdulillah acaranya telah kita selesai. Satu lagi punten, ada refleksi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mengisi linknya di Google Form. Linknya saya ini aja kirim di Mengisi refleksi ya. Linknya ada di grup sekolah nanti. Jadi ya, maka Bapak Ibu mengisi umpan balik dan refleksi dari kegiatan yang sudah saya hari ini. Ya, nggak bisa masuk lagi. Ini sambil boleh sambil. Ya, terima kasih kepada Ibu Suci Hana Nuripah yang hari ini telah memberikan pengetahuannya mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Salah satunya seperti tadi kita membuat keyakinan sekolah. Dan dari yang disampaikan kita bisa menyimpulkan semoga kita bisa menjadi guru yang memposisikan menjadi seorang manajer, guru yang dapat menerapkan disiplin positif pada murid, dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan dapat menerapkannya di sekolah. Terima kasih atas partisipasi Ibu dan Bapak. Sekian kegiatan ini, mari kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.